Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini, hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 hari Senin ya. Jadi analisa saham harian itu saya buatnya waktu sesi 1 break ya. Tujuan saya membuat sesi 1 break adalah setelah saya buat, kemudian saya upload di YouTube sebelum marketnya tutup, Anda ada kesempatan untuk buy. Kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Pegas. Perlu saya informasikan ya, bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Karena untuk Pegas ini sebelumnya sudah saya sarankan area buy nya dimulai dari 1345 ya, ketika dia beri bawah ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 1345 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, sudah saya sebutkan. Yang terakhir pun ketika dia naik 1475 koreksi, di sini saya berikan area buy nya juga ya, 1405. Jadi yang rajin nonton ya kan, membaca, nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, profitnya luar biasa ya, seperti itu ya. Karena di sini saya sudah sebutkan naik ke atas 1405 boleh buy, naik ke atas 1430 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi, naik ke atas 1515 tambah lagi, target price-nya di 1545. Jadi seperti itu ya. Jadi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja. Jadi saya nggak fokusnya ke berita, apalagi geopolitik Rusia ya, seperti itu. Saya nggak fokus ke sana. Bukan berarti nggak pengaruh dan lain-lain ya, nanti jangan salah paham. Jadi saya fokusnya di harga sahamnya, bukan di harga komoditasnya, gasnya, enggak ya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting ya, karena ada yang nyindir saya sebelumnya. Saya sudah bahas di video pertama ya, saya nggak mau ngulang lagi. Intinya dia menjelekkan saya karena saya dirasa katanya saya membodohin gitu ya. Saya padahal nggak membodohin ya. Saya sudah jelaskan di video pertama. Yang penting di sini adalah saya sudah berikan support resistance terdekatnya. Resistennya adalah 1545. Yang sudah punya pasang trailing stop di 1515 dan maksimum stop lossnya di 1475. Yang mau buy on weakness sekarang dia sudah berhasil breakout ke atas 1475, sudah jauh di atasnya. Saya upgrade ya, 1475. Jadi itu area buy on weakness-nya kalau takut beli sekarang ya. Intinya buy on weakness kalau dia turun di bawahnya 1475, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Atau tunggu di area 1405. Kalau misalnya nggak mau beli sekarang takut ketinggian ya, seperti itu ya. Atau belinya bertahap aja. Buy sekarang sebenarnya tanggung ya, dia testing area 1545 ya. Jadi buy-nya sekalian tunggu dia breakout ke atas 1545 buy. Target price berikutnya di 1600 dan 1640 ya. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harganya Pegas ya, bukan ke harga komoditasnya. Karena sebelumnya ada yang ngaku investor ya, dia sudah profit lumayan di Pegas, katanya dia nggak jual sampai dia rasa belum saatnya untuk jual ya. Yang terakhir akhirnya dia jual, dia cut loss ya, seperti itu ya. Padahal tadi untung berapa persen gitu ya, dia sudah untung banyak, sudah share di channelnya dia juga, dan ternyata kan dia mulai rebound di sini ya, kan saya sudah bahas sebelumnya. Jadi saya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau dia sebelumnya dari atas turun, kemudian dia berhasil rebound, nah di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Jadi jangan memperhitungkan harganya ya, komoditasnya ya. Bahkan ini saya sudah sebutkan 1345 ke atas boleh buy. Ini sebelum perang Rusia dimulai ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Karena itulah keuntungannya kalau kita fokus di pergerakan harganya ya. Saya sudah sebutkan di sini, harusnya yang ngikutin saya profitnya luar biasa. Walaupun kalau misalnya gagal, ada suatu saham yang gagal, itu lossnya juga terukur karena sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk pemasangan stop lossnya atau trailing stopnya ya, kalau misalnya sudah untung ya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau ngikutin garis saya itu lumayan enak lah, istilahnya tenang ya. Nggak perlu dilihatin setiap hari, tinggal pasang automatic order buy dan juga pasang automatic order sell untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya tuh ITMG, saya sudah sebutkan juga ya, selama di atas 26.000 ITMG itu dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya tegaskan ya, kenapa saya bilang kalau trading saham komoditas ya, tadi saya dibahas di bagian pertama sudah saya jelaskan juga ya. Jadi kalau trading saham di komoditas, saya nggak mengatakan jangan lihat di harga komoditasnya ya. Memang saya bilang fokusnya ke harga sahamnya. Jadi bukan ke harga komoditasnya. Bukan berarti harga komoditasnya tidak penting, enggak ya. Jadi jangan salah paham, apalagi menuduh saya katanya melakukan pembodohan. Ya seperti itu ya. Buktinya harga batu baranya naik tinggi, ITMG hari ini memang lonjakan naik ya tadi ya. Tapi sesi satu break dia diturun di bawah 29.000 ya. Jadi di sini nggak selalu
maksud saya kenaikannya sama ya persentasenya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk batu bara kalau trading saya lebih suka yang Adaro atau PTBA ya. Terus terang saya seperti itu. Kalau ITMG memang ini kecenderungan masih bisa naik nggak Pak Suntar? Masih bisa ya, karena dia ada kemungkinan sentimen dividen yang akan datang ya, karena dia profitnya naik luar biasa, kemungkinan dividennya tinggi ya seperti itu ya. Jadi ini harganya mulai melambat naik tinggi, menurut saya sih masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 27750 kalau yang belum pasang ya. Memang yang terdekat di 29.000. Itu pun kalau yang sistemnya buy high sell higher ya. Jadi selama di atas 26.000 dia masih cukup bagus. Area buy on weakness kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 26.000 atau 24.000 maksimum ya. Tapi kalau turun di bawahnya 24.000 jangan buy on weakness lagi ya. Itu nanti ceritanya lain lagi ya. Dia sudah downtrend ya kalau dia turun di bawahnya 24.000. Karena secara sekilas ini kalau kita gambarkan ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Gitu ya. Memang ini kita gambarkan 2 garis di sini ya. Agak ya. Ini masih cukup bagus ya di sini ya untuk ITMG ya. Jadi 24.000 itu area buy on weakness maksimum kalau mau tunggu koreksi di sana. Bukan berarti saya mendoakan koreksi atau pasti bakalan koreksi, enggak ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau takut buy-nya ya tunggu di buy on weakness 26.000 aja terdekatnya kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buy. Berikutnya setiap lipatan Rp100 atau Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher naik lagi ke atas 29.000 silakan buy, atau yang belum punya buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 29.400 di sini high-nya hari ini, boleh tambah lagi target price berikutnya di 30.500 dan 32.200. Jadi sekali lagi saya tegaskan tidak ada istilah ketinggian enggak ya. Kalau kita lihat masa kejayaannya ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi jangan mengatakan pas Sunar sesat gitu katanya sudah tinggi. Enggak ya, ini masih bisa naik lagi. Tapi kalau gagal jangan nyalakan saya karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Seperti itu ya. Ini kalau bicara ketinggian enggak juga. Ini di masa kejayaannya dulu ya 2010 dia sampai 5750. Nah harga batu bara waktu itu berapa? Kan nggak setinggi sekarang ya seperti itu ya. Jadi masih bisa naik lagi, masih ada peluang naik. Bahkan saya gambarkan ini peluang kenaikan tinggi lagi bisa nggak Mas? Bisa aja. Ini kan formasi double bottom ya. Kalau kita bicara mengenai chart pattern ya. Ini kalau dia breakout kedalamannya ini kalau kita ukurkan target price-nya masih bisa naik sampai 140.000 lebih ya. Tapi saya nggak mau berlebihan ke sana. Nanti dipikir saya menyesatkan ya. Katanya targetnya 140.000. Itu berdasarkan pola big pattern-nya W ya. Double bottom ya. Tapi biasanya sih kalau double bottom di monthly-nya itu mungkin dalam jangka panjang ya. Seperti itu ya. Tapi sejauh ini saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Ini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Jadi enak ya. Kalau trading itu mudah. Kalau ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, dan juga buyback ya. Jadi kunci sukses di saham itu sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu bukan hanya cut loss ya. Disiplin buyback. Kalau dia naik lagi kita buyback. Kalau disiplin cut loss, ya kapan untungnya kalau dia rebound naik lagi nggak berani buy lagi ya. Ya loss terus karena disiplinnya cut loss doang. Kalau dia naik lagi rebound nggak berani kejar ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk CARE. CARE sudah sering saya bahas sebelumnya, cuma akhir-akhir ini lumayan lama belum saya bahas ya, semingguan mungkin lebih ya. Jadi di sini memang dia masih sideways, testing area 540. Untuk area buy on weakness sudah saya sebutkan, naik ke atas 540 boleh buy ya. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 560 tambah lagi, naik ke atas 580 tambah lagi ya. Ini volumenya mulai naik juga ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Ini bagi yang di luar emiten pertambangan ya. Mungkin CARE ini memang sideways tapi sideways-nya cukup menarik ya. Apalagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 540 masih memungkinkan setidaknya di 560-an ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk CARE. Berikutnya UNTR. UNTR masih bagus ya. Ini sudah saya targetkan. Target price-nya 27.700. Jadi kalau bicara mengenai target price-nya, apakah ketinggian Pak Suntar? Nggak ada istilah ketinggian, nggak ada. Kalau dia uptrend-nya masih bagus ya masih bisa naik lagi, masih bisa ya seperti itu ya. Fokusnya di sini adalah pergerakan harga sahamnya, itu yang paling penting ya. Di sini target price berikutnya di 28475. Jadi ini kalau kita gambarkan formasinya, ini ada formasi rounding bottom di sini ya. Besarnya ya, formasi besarnya di sini ada rounding bottom di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 28475, ini target price-nya masih bisa ke 35.000, masih memungkinkan ya. Jadi nggak ada istilah ketinggian enggak ya.
kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Seperti itu ya. Yang penting adalah disiplin pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan chart pattern ini targetnya masih bisa naik lagi ke 42.000 masih bisa ya. Nah, kalau bicara mengenai ketinggian enggak juga sih, ini di tahun berapa ini ya, 2018 ya, awal-awal tahun ya, dia naiknya sampai 40.500 ya, seperti itu ya. Dia rally-nya malah dari bawah ya ini ya, dari bawah ini mulai dari 12.550 sampai 40.000 ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir juga kurang lebih sama 12.000. Kalau sebelumnya bisa, kenapa kali ini nggak bisa? Ya mungkin aja bisa, tapi mungkin aja nggak bisa. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya bantu ya, pasangan trailing stopnya dan stop lossnya. Buy on weakness saya sarankan di 24175. Tapi kalau nggak kena, kan saya sudah sering sebutkan ya, strateginya ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Jadi kalau breakout lagi kita buy. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Nah posisi sekarang kalau yang mau buy, saran saya kan di sini ada high-nya hari ini 27125. Naik ke atas 27125 boleh buy, bagi yang belum punya, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 27700 tambah lagi, breakout ke atas 28475 boleh tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau dia naik ke atas 28475, target price berikutnya di mana Pak Suntar? Ini mundur ke belakang ya, lumayan jauh mundur ke belakang. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 31 ribuan ya, 31.050. Itu untuk UNTR. Jadi untuk UNTR ini masih ada peluang naiknya, masih cukup bagus. Kalau misalnya takut buy on weakness di 24175, tapi ini terlalu ke bawah ya, karena dia sudah breakout higher high. Saya kasih area 25300 ya, atau 24650 ya. Tapi saya kasih ke 25300 saja. Artinya kalau dia turun koreksi di bawah 25300, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya, seperti itu ya. Saya nggak mendoakan turun enggak ya, nggak bilang bakalan turun enggak. Uptrendnya masih cukup bagus. Ini untuk yang buy on weakness saya gambarkan ada dua. Kalau yang bawah ini enggak lah ya, saya hapus saja. Karena kalau buy on weakness jangan terlalu bawah. Kalau dia dari atas naik, kita buy on weakness terlalu bawah. Nanti istilahnya kalau sudah berubah jadi strong downtrend, Anda buy. Itu istilahnya bukan buy on weakness. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Dia downtrend, Anda beli. Istilahnya itu demand-nya sudah nggak ada ya. Ya seperti itu ya. Kenaikannya sudah kecil, peluangnya malah turun terus. Jadi di sini masih cukup bagus. Naik ke atas 27125 boleh buy ya, yang belum punya, yang sudah punya mau tambah lagi silakan. Jadi jangan takut ketinggian, jangan tanya terus. Di grup saya itu selalu tanya terus banyak ya. Ya nggak banyak sih ya, mungkin 1-2 orang lah ya, seperti itu ya, saya ralat ya. Tapi sering juga ya, setiap hari kemungkinan selalu ada ya yang tanya seperti itu, apakah ketinggian atau enggak. Jangan takut ketinggian, di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Strateginya ya, buy on weakness 25300 atau buy high sell higher. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya bumi. Nah, ini salah satu contoh bumi ya. Kenapa saya bilang kalau trading komoditas, saham komoditas ya, jangan lihat harga komoditasnya, lihat di pergerakan harganya, itu fokusnya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting, enggak ya, jangan salah paham. Ini buktinya bumi dia waktu yang lainnya naik-naik, ya kan, dia malah koreksi, turunnya tajam ya sebelumnya. Hanya dalam 2 hari ini dia rebound ya, seperti itu ya. Dan untuk bumi ini sudah saya sebutkan sebelumnya juga ya, untuk bumi ya. Sebentar, garis-garisnya hilang atau gimana ya, sebentar. Nah ini ya untuk bumi ya. Jadi di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Kalau dia belinya ya, kalau mau beli ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik minimal paling cepat naik ke atas 58 ya, itu saya sudah sebutkan ya. Atau amannya tunggu ke atas ya, 63 ke atas. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi ikutin aja naik ke atas 58 buy. Itu pun masih buy-nya masih tangkap pisau jatuh ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi masih belum aman sepertinya, masih resiko ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau dia naik ke atas 58 mau spekulasi buy on weakness ya boleh aja, tapi bertahap aja ya. Naik ke atas 61 tambah lagi, naik ke atas 63 tambah lagi. Belinya nggak perlu terlalu agresif ya, karena dia kalau mulai naik, dia naiknya lumayan tinggi ya. Jadi bertahap aja, santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kalau posisi sekarang sudah punya, bagaimana Pak Sunar ya? Mudah aja, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di area ini ya. Ini waktu dia gap down ya, itu di 54 ya. Jadi pasang di 54 dan di low-nya hari ini 53 ya, seperti itu ya. Maksimum 52, ini saya gambarkan dari dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk trailing stopnya atau stop lossnya bagi yang sudah punya. Kalau belum punya, belum buy ya. Nanti buy-nya tunggu aja naik ke atas 58. Itu paling cepat banget kalau curi start. Ya. Malah saya sarankan kalau berdasarkan analisa teknikal yang benar, kalau dia sudah mulai naik ke atas 71 ya, di atas Fibonacci retracement 61,8%, itu lebih aman ya, seperti itu ya.
Tapi sebenarnya susah ya. Kalau saya menyarankan naik ke atas ini, nanti ya kalau dia naik sampai ke 89, kalau dia turun lagi malah saya dikata-katain orang sesat ya, karena menyarankan buy-nya di atas ya, seperti itu ya, nggak waktu di bawah ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Kalau belum terjadi kan bisa aja dia masih turun lagi. Tapi saya nggak undangkan turun, mudah-mudahan dia berhasil naik ya. Nah, seperti itu ya. Inilah contoh kenapa saya bilang, saya sekali lagi bilang ya, kalau trading saham batu bara, misalnya kita fokusnya di harga saham batu baranya, bukan di batu baranya. Bukan berarti harga batu baranya nggak penting atau nggak berhubungan, itu salah ya. Jangan menuduh saya seperti itu. Saya nggak mengatakan seperti itu. Saya mengatakan fokusnya di harga sahamnya, bukan di harga batu baranya. Kan benar. Masa kalau seperti ini, misalnya saya bahas mengenai bumi, ya kan, trading saham bumi misalnya ya. Masa saya bahasnya di harga batu baranya? Ya nggak nyambung, harga batu baranya naik tinggi kok dia turun masih aneh. Walaupun dia rebound 2 hari kan, ini teknik rebound aja masih belum aman ya, masih resiko fluktuasinya tinggi ya. Kalau lihat volumenya kemarin tinggi banget ya, tanggal 2 Maret ya, hari Rabu ya, hari Kamis kan libur. Nah, hari ini masih pertengahan sesi satu break, dia setengah-tengahnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Masih kurang jauh ya. Jadi mudah-mudahan lancar naik ke atas. Berikutnya untuk PTBA, saya sudah berikan. Ini saya agak cepat ya karena nanti saya mau persiapan untuk edukasi ya mengenai prospek saham digital oleh Kontan. Jadi di sini kalau sudah punya pasangan chart trailing stopnya atau stop lossnya di 3290, target price-nya masih bagus ya ke 3480 dan 3710. Jadi yang sudah punya pasang trailing stop dan stop lossnya, yang belum punya buy on weakness saya sarankan sebelumnya di 3000. Tapi karena sudah breakout ya, kalau masih mau buy on weakness masih berharap ya tunggu aja di sekitar 3100-an ya. Saya naikkan ya. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 3100 berhasil rebound atau mantul, di sanalah kita kesempatan buy. Mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Naik lagi ke atas 3430 tambah lagi, naik ke atas 3480 tambah lagi ya, bertahap aja. Target price berikutnya di 3710. Jadi uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk PTBA ya. Ini kan sudah saya bahas juga, sering juga. Berikutnya EMTK ya kan. Dari bawah sudah saya bahas ya. Ini mulai dari 1865 ya. Jadi 1865 ke atas buy, 1975 saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Bahkan sebelumnya saya sudah sebutkan terlihat akan ya. Sebelumnya saya sebutkan akan membentuk double bottom. Nah, ini dia sudah breakout dari double bottomnya. Tinggal menunggu target price-nya di 2470. Yang sudah punya yang pasang aja trailing stop-nya. Ini stop loss-nya saya berikan di 2100 ya maksimum ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness-nya di area sekitar 1865 atau 1975. Buy on weakness di sana. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum rebound atau belum mantul ya jangan buy. Kalau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Karena dia sudah testing resisten tadi gagal ya. Ya bukan berarti pasti turun nggak ya. Mungkin aja dia sideways dulu ya. Nah di sini buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 2320 atau pakai acuan high-nya hari ini mau tambah lagi atau mau buy up atau buy ya silakan. Target price berikutnya di 2470 dan dia akan testing high-nya di 2550. Ya kurang lebih seperti itu untuk EMTK. Berikutnya untuk TINS. Jadi ikutan dengan sentimen harga komoditas batubara dan nikel ya, dia naik. Garis-garisnya sudah saya sebutkan ya. Area buy sudah saya sebutkan 1450 atau 1560 kalau saya sebelumnya gitu ya. Seperti jadi di sini kalau yang mau buy ya ada dua pilihan, tunggu area buy on weakness lagi di 1560 ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, atau buy high sell higher. Jadi naik ke atas 1695 silakan buy. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Karena dia baru saja melewati resistennya 1660. Jadi naik lagi ke atas 1695 tambah lagi ya. Strateginya seperti itu. Target price terdekannya di 1765. Itu untuk emiten TINS. Kalau dia breakout lagi naik ke atas, apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya, seperti itu ya. Target price berikutnya sekitar 1900-an. Ini saya gambarkan di sini ya. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain, enggak ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana pasang stop loss-nya sudah saya sebutkan ya. Kalau mau average up atau buy, kalau yang belum punya buy high sell higher silahkan. Uptrendnya masih bagus. Jangan takut ketinggian. Memang kadang-kadang kalau sudah breakout naik ke atas ya strateginya ada dua, tunggu buy on weakness atau kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas kita buy. Jadi istilahnya buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah banyak ya, sudah 16 saham totalnya ya. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang sudah daftar acara edukasi mengenai prospek saham-saham digital ya, nanti jam 2 mulai
Kurang lebih sekian. Terima kasih seperti biasanya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Sekian.